Bab 1106 harus mati. Raja Suci Samsara mengambil beberapa sikat emas yang sangat unik dari meja di dalam ruang buku. Kuas ini telah mencapai tingkat surga tingkat atas. Mereka dapat meningkatkan kekuatan intens seseorang dan membentuk susunan pembunuhan saat digunakan bersama. Raja Suci Samsara memeriksa kuas dengan matanya, lalu mengalihkan pandangannya ke item lain di atas meja. Tepat pada saat ini, mata Raja Suci Samsara mulai bergetar. Mata normalnya tiba-tiba menjadi gelap, dan lingkaran hitam mulai muncul. Aura mata dewa semakin terbangun. Raja Suci Samsara mengungkapkan sedikit keterkejutan. Aku akan membiarkannya tumbuh lebih banyak. Hanya dengan begitu layak mengubahnya menjadi tubuh abadi Samsara. Raja Suci Samsara mulai tersenyum. Di dalam kuil kuno, seorang pria bersisik hitam duduk di atas altar hitam yang menyala. Aura mata dewa menjadi lebih kuat. Suara Bailin terdengar dari dalam tubuh Black Destruction Serpent Dragon. Membunuhnya akan semudah membalik telapak tangan setelah aku memulihkan kekuatanku. Naga ular penghancuran hitam mencibir dengan dingin. Tidak sulit untuk membunuhnya dengan kekuatanmu saat ini juga. Bailin melanjutkan. Dia telah melihat pertumbuhan Zhao Feng, jadi Bailin tahu betapa sulitnya membunuh Zhao Feng, atau dia bisa saja membunuh Zhao Feng sendiri dan tidak perlu bekerja sama dengan naga ular penghancur hitam. Pada titik ini, dia tidak bisa melepaskan kesempatan atau dia tidak akan memiliki harapan sama sekali di masa depan. Cepat tinggalkan tempat ini dan bunuh Zhao Feng. Suara tegas Bailin terdengar. Baik, naga ular penghancuran hitam setuju dengan tidak sabar. Meskipun tempat ini sangat langka, membunuh Zhao Feng dan menghancurkan dimensi asal mata dewa adalah godaan yang tak tertahankan bagi naga ular penghancur hitam. Dalam dunia metal, senjata ilahi telah berhasil mengenali pemiliknya, kata penyangga logam saat itu mulai tenggelam ke tanah. Logam segitiga hitam bersinar dengan jimat misterius hijau yang tak terhitung jumlahnya saat terbang ke Zhao Feng. Apa? Mata Demigod Ferocity melotot karena terkejut. Belum ada pemenang yang diputuskan, jadi bagaimana mungkin senjata ilahi itu mengenali pemiliknya? Selain itu, legenda mengatakan bahwa sangat sulit bagi senjata dewa untuk mengenali pemiliknya. Zhao Feng bahkan tidak menyentuh senjata ilahi dari awal sampai akhir, jadi bagaimana senjata ilahi itu mengenali Zhao Feng sebagai pemiliknya? Bahkan Zhao Feng tercengang dan merasa aneh. Sederet informasi tiba-tiba muncul di benaknya, senjata ilahi, segel dewa kuno. Logam segitiga hitam di depan Zhao Feng mulai berubah, dan itu langsung berubah menjadi perisai hitam yang ditutupi dengan garis hijau yang tak terhitung jumlahnya. Sky First Slash Demigod Ferocity diblokir oleh perisai hitam ini, dan perisai hitam itu memantulkan kembali kekuatan mistik. Kekuatan Sky First Slash Demigod Ferocity langsung dipantulkan, dan gelombang kekuatan merah gelap yang menakutkan melesat ke arah Demigod Ferocity. Demigod Ferocity masih terguncang, dan dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah segar. Perisai hitam itu kemudian berubah kembali menjadi sepotong logam segitiga dan jatuh ke tangan Zhao Feng. Senjata ilahi melindungi saya. Zhao Feng dalam keadaan linglung saat mata spiritual lotnya mulai berkontraksi, dan gelombang kuat aura kuno memudar. Senjata ilahi secara otomatis mengenali saya sebagai pemiliknya dan melindungi saya? Zhao Feng masih tidak percaya bahwa ada hal seperti itu. Orang harus tahu bahwa senjata ilahi adalah senjata terlarang yang legendaris di mata semua ahli di zona benua. Berpikir tentang itu, Zhao Feng entah bagaimana merasa bahwa senjata ilahi menginginkannya dan berusaha untuk mendapatkan sisi baiknya. Pemandangan di sekitarnya mulai menjadi buram. Detik berikutnya, Zhao Feng dan Demigod Ferocity muncul di area acak dari mayat dewa. Apa yang sedang terjadi? Kenapa saya di sini? Ekspresi Demigod Ferocity berubah secara dramatis. Dia awalnya berpikir bahwa, bahkan jika Zhao Feng memperoleh senjata ilahi, dia masih memiliki kesempatan untuk mencari harta karun lainnya di kepala, tetapi sekarang, mereka tidak lagi ada di kepala. Seperti yang kuduga, setelah keberuntungan berakhir, kita akan dikembalikan ke tubuh mayat dewa. Zhao Feng pada dasarnya sudah mengetahui hal ini. Matanya kemudian terkunci pada Demigod Ferocity saat dia memancarkan niat membunuh yang dingin.
Tidak baik, tubuh demigod Ferocity bergetar saat dia merasakan niat membunuh yang dingin ini. Awalnya, dia akan dapat dengan mudah membunuh Zhao Feng bahkan jika dia terluka parah, tetapi Zhao Feng sekarang telah memperoleh senjata ilahi misterius, dan dia juga memiliki panah pembunuh dewa juga. Demigod Ferocity tidak memiliki keinginan untuk bertarung setelah mengingat 2 poin ini. Lari, Demigod Ferocity mulai berlari. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa tepat saat Demigod Ferocity hendak melarikan diri. Suara mendesing. Bola api petir berwarna emas dan ungu meledak di wajah Demigod Ferocity dan mulai menyebar. Arg! Demigod Ferocity berteriak. Jika dia berada di puncaknya, teknik garis keturunan mata jiwa ini tidak akan berguna. Tetapi jiwa Demigod Ferocity masih terluka dari aura menakutkan mata Dewa Zhao Feng beberapa saat yang lalu. Menambah Tribulation Lightning Eye Flame dan God Eye Disintegration, jiwa Demigod Ferocity bisa dianggap sangat lemah sekarang. Senjata ilahi. Zhao Feng mencoba berkomunikasi dengan senjata suci di tangannya, tetapi dia menemukan bahwa garis hijaunya sangat redup, dan tidak ada reaksi sama sekali. Saya lupa bahwa seseorang membutuhkan kekuatan ilahi untuk menggunakan senjata ilahi. Zhao Feng menamparkan dahinya. Dia sendiri tidak memiliki kekuatan ilahi, dan kekuatan ilahi dari dunia luar tidak dapat mengaktifkan senjata ilahi karena itu tercetak pada pemiliknya. Tapi aku tidak bisa membiarkan Demigod Ferocity lolos. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius saat lebih banyak niat membunuh muncul. Pertama, Demigod Ferocity mengejar Zhao Feng dan teman-temannya sebelumnya, memaksa mereka ke dalam situasi putus asa. Dia hampir membunuh Zhao Yufei juga. Kedua, dia tidak bisa membiarkan Demigod Ferocity menyebarkan berita tentang dia mendapatkan senjata ilahi. Zhao Feng tidak cukup kuat untuk melindungi senjata ilahi, jadi Demigod Ferocity pasti harus mati. Busur pengunci langit. Sebuah busur perak gelap muncul di tangan Zhao Feng, dan dengan beng gelombang-gelombang, dia menembakkan panah cahaya keemasan dan ungu. Detik berikutnya, panah cahaya emas dan ungu bertenaga jiwa ini menembus dada Demigod Ferocity. Zhao Feng telah menggunakan semua kekuatan petir kesengsaraan dewa, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwanya untuk menyerang jiwa lemah Demigod Ferocity. Lari. Demigod Ferocity mengedarkan kekuatannya dan segera mulai terbang. Kamu pikir kamu mau lari kemana? Zhao Feng segera menggunakan teknik terbang sayap petir dan mengejarnya. Zhao Feng terus mengejarnya dan menggunakan Sky Locking Bow untuk menembakkan panah cahaya. Panah ini berisi pemahamannya tentang ilusi juga, memperlambat Demigod Ferocity. Di bagian tertentu dari mayat dewa, lapisan cahaya putih keemasan tiba-tiba menyebar, dan sosok manusia melompat keluar. Aku gagal. Secret Lord Demonic Abyss menghela nafas. Dia bahkan tidak berhasil melewati jalur cahaya dan dikirim keluar pada saat kritis terakhir. Tepat pada saat ini, tekanan dahsyat muncul di dekatnya. Demigod Ferocity. Secret Lord Demonic Abyss tertegun dan segera menyembunyikan auranya, berharap demigod non-manusia tidak menemukannya. Kilatan petir merah melesat dari belakang dan mengejar Demigod Ferocity. Kamu pikir kamu mau lari kemana? Zhao Feng meraung saat dia menarik kembali Sky Locking Bow. Suara mendesing. Panah cahaya lainnya menembus jiwa Demigod Ferocity. Bagaimana ini mungkin? Secret Lord Demonic Abyss berdiri tak bergerak karena sangat terkejut. Zhao Feng mengejar Demigod Ferocity? Selanjutnya, Demigod Ferocity terluka parah sekarang dan bahkan tidak berani melawan. Yang dia lakukan hanyalah melarikan diri. Banyak dewa suci manusia dan non-manusia merasakan hal yang sama dengan dewa suci jurang suci ketika mereka merasakan aura yang mengejutkan dan melihat apa yang terjadi. Namun, para Secret Lord non-manusia normal berlari sejauh yang mereka bisa saat mereka melihat seorang pemuda berambut emas mengejar Demigod Ferocity. Zhao Feng, jangan paksa aku. Demigod Ferocity meraung marah. Dia merasa sangat terhina. Dia adalah seorang demigod, tapi dia sekarang dikejar oleh dewa suci manusia. Tatapan Zhao Feng suram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam keadaan normal, Zhao Feng tidak akan mengejar demigod bahkan jika mereka terluka parah. Namun, Zhao Feng tidak bisa melepaskan Demigod Ferocity. Bahkan jika dia lupa tentang balas dendam, dia tidak bisa membiarkan Demigod Ferocity menyebarkan rahasianya memiliki senjata suci. Tidak bagus, Raja Suci Non-Manusia. Mata kiri Zhao Feng melihat Raja Suci Non-Manusia di kejauhan.
Jika Demigod Ferocity bekerja sama dengan Raja Suci non-manusia ini, mereka pasti bisa melawan dan melarikan diri dari Zhao Feng. Jika itu masalahnya, maka aku harus menggunakanmu. Ekspresi Zhao Feng menjadi jelek saat panah emas merah muncul di tangannya. Dia awalnya berpikir untuk menggunakan panah pembunuh dewa saat bertarung untuk senjata ilahi. Tetapi Zhao Feng takut dia tidak akan bisa mendapatkannya pada akhirnya, yang akan menjadi kerugian yang sangat besar baginya. Zhao Feng juga telah berpikir untuk menggunakan panah pembunuh dewa sebelumnya dalam pengejaran, tetapi dia benar-benar tidak ingin melakukannya. Namun, Zhao Feng sekarang harus menggunakan panah pembunuh dewa. Dia tidak bisa membiarkan Demigod Ferocity lolos apapun yang terjadi. Mata Zhao Feng dingin saat dia menarik panah pembunuh dewa di busur pengunci langit tanpa ragu-ragu. Panah pembunuh dewa sepertinya terbangun saat kekuatan suci memasukinya. Cahaya keemasan yang menusuk menyebar ke seluruh langit dan bumi, dan kekuatan yang bisa menakuti dewa dan hantu turun ke langit dan bumi dan bergabung menjadi panah emas merah. Perasaan ini, Demigod Ferocity awalnya berpikir bahwa dia akan dapat melarikan diri ketika dia melihat Raja Suci non-manusia, tetapi rasa sakit yang menyengat tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh dan jiwanya. Panah pembunuh dewa, wajah Demigod Ferocity menjadi putih pucat ketika dia mengamati dengan Divine Sense-nya. Suara mendesing, ledakan, cahaya keemasan tak terbatas menembus langit dan langsung tiba di hadapan Demigod Ferocity, menelan tubuhnya. Pada saat yang sama, badai yang mengerikan ini terus berlanjut dan melahap Raja Suci non-manusia juga. Beberapa dewa suci mengikuti di belakang Zhao Feng untuk menonton pertunjukan itu langsung tercengang. Membunuh Demigod non-manusia, Zhao Feng sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Di sudut tertentu, Secret Lord Demonic Abyss masih linglung. Itu adalah panah pembunuh dewa? Dewa suci Abyss Iblis tidak berpikir bahwa Zhao Feng benar-benar memiliki panah pembunuh dewa. Berpikir tentang tindakan yang telah dia lakukan di masa lalu, dia merasa seperti sedang mendekati kematian. Weng, gelombang-gelombang boom, ledakan, badai kehancuran dari God Slaying Arrow mulai berkurang, dan Zhao Feng menatap ke bawah ke bagian tubuh Demigod Ferocity yang rusak. Demigod Ferocity sudah mati, Zhao Feng berkata. Dimensi antarspasial. Zhao Feng menemukan dimensi interspesial yang sangat tidak stabil yang akan segera meledak, dan dia segera menuangkan semua kekayaan Demigod Ferocity ke dalam Misty Spatial World. Pada saat ini, kekuatan panah pembunuh dewa akhirnya mulai memudar. Apa itu? Zhao Feng tiba-tiba merasakan gelombang aura kuno, dan dia melihat ke arahnya. Dinding kristal yang sedikit kental telah dihancurkan oleh panah pembunuh dewa Zhao Feng, mengungkapkan kristal merah darah. Di dalam kristal merah darah ada setetes darah emas dan ungu. Bab 1107 Naga Ular Hitam mendekati. Dinding kristal yang sedikit kental telah dihancurkan oleh panah pembunuh dewa Zhao Feng, mengungkapkan kristal merah darah. Di dalam kristal merah darah ada setetes darah emas dan ungu. Garis keturunan Zhao Feng mulai bergetar ketika dia mendekati kristal merah darah ini, dan Zhao Feng menghadapi tekanan garis darah kuno yang kuat. Ini masih di bawah fakta bahwa tetesan darah ini disegel di balik dinding kristal yang dipenuhi kekuatan ilahi. Jika setetes darah ini benar-benar terungkap, Zhao Feng bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Mungkinkah ini darah dari mayat dewa? Dari kelihatannya, itu juga bukan darah normal. Sangat mungkin, esensi darah dari mayat dewa. Petik 2. Zhao Feng gemetar. Dia tidak berharap untuk melihat keberuntungan seperti itu setelah membunuh Demigod Ferocity dengan God Slaying Arrow. Pada saat ini, semua kekuatan dan energi di seluruh tubuh dewa masih menuju ke kepala. Dinding kristal di mayat dewa menjadi relatif lemah. Raja suci yang lebih kuat bahkan bisa menembus beberapa dinding kristal secara langsung. Inilah mengapa Zhao Feng berhasil menerobos beberapa dinding kristal dengan panah pembunuh dewa. Bagaimana saya bisa mendapatkan setetes darah dewa ini? Zhao Feng punya masalah. Meskipun dinding kristal di sini sangat lemah dibandingkan sebelumnya, dinding di sekitar tetesan darah dewa sangat kuat. Kecuali jika serangan fisik Zhao Feng dapat mencapai tingkat demigod, akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Pada saat ini, badai kehancuran yang diciptakan oleh panah pembunuh dewa perlahan memudar, dan para ahli di dekatnya mulai mendekat ketika mereka merasakan aura garis keturunan yang mengejutkan ini. Tidak bagus, ahli lain pasti akan menemukan setetes darah dewa ini. Ekspresi Zhao Feng jelek.
Kalian semua, pergilah. Zhao Feng tiba-tiba mengaktifkan garis darah petir suci dan garis keturunan darah iblis matahari saat dia merilis gelombang Ai Inten yang kuat. Manusia dan non-manusia di dekatnya yang mendekat untuk melihat situasi langsung mundur. Sungguh kekuatan yang kuat dan Ai Inten. Dia mungkin sudah memiliki kekuatan seorang Raja Suci. Petik 2. Dia bahkan membunuh seorang demigod. Manusia ini pasti memiliki lebih banyak lagi kartu tersembunyi. Petik 2. Para dewa suci yang normal ini langsung ditakuti oleh Zhao Feng. Satu-satunya yang sedikit lebih kuat adalah Holy Lord Demonic Abyss, tetapi Secret Lord Demonic Abyss tidak berani mendekati Zhao Feng. Perseteruan antara dia dan Zhao Feng sudah sangat dalam. Zhao Feng mengabaikannya sebelumnya karena dia mengejar Demigod Ferocity, tetapi jika dia maju sekarang, itu sama dengan mendekati kematian. Untungnya, saya berhasil menakut-nakuti mereka kembali untuk saat ini. Zhao Feng menghela napas. Namun, aura dari setetes darah dewa ini terlalu kuat, dia tidak akan bisa menyembunyikannya selamanya. Jika Raja Suci atau Demigod ada di dekatnya, tetesan darah dewa mungkin akan segera terungkap, jadi hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah menyembunyikan atau menggunakannya. Kucing pencuri kecil. Zhao Feng memanggil kucing kecil pencuri itu. Matanya berbinar saat menatap tetesan darah emas dan ungu di dalam kristal merah darah, dan air liur hampir mulai bocor. Kucing kecil pencuri itu mencengkeram belati hitam dan menikam ke bawah. Detik berikutnya, kucing kecil pencuri itu membuat luka sedalam setengah inci, tetapi semakin dalam digali kucing kecil pencuri, semakin sulit jadinya. Kucing pencuri kecil itu menjelaskan kepada Zhao Feng bahwa ia tidak dapat mengaktifkan senjata sucinya sekarang. Kucing pencuri kecil itu hanya menggunakan ketajaman yang melekat pada senjata suci untuk menggali. Kucing kecil pencuri itu segera menggali lubang kecil sedalam sekitar 2 inci. Ada kurang dari setengah inci darah dewa di dalamnya, tetapi setengah inci kristal ini tampaknya mengandung kekuatan dari seluruh dewa, itu sangat sulit. Kucing pencuri kecil itu menggali lagi. Aura garis keturunan yang sunyi dan kuat langsung dilepaskan, dan ekspresi Zhao Feng segera berubah. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Zhao Feng mengaktifkan tubuh petir suci dan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. Pada saat yang sama, dia mengedarkan kekuatan suci untuk menyembunyikan aura darah dewa. Beberapa penguasa suci di kejauhan langsung tertarik oleh tindakan Zhao Feng. Apa yang sedang terjadi? Benar-benar aura garis keturunan tua yang menakutkan. Petik 2. Mungkinkah Zhao Feng memiliki semacam harta karun yang berhasil membangkitkan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna lebih jauh? Ekspresi beberapa tuan suci di kejauhan berubah saat mereka melihat ke arah Zhao Feng, tetapi mereka tidak berani mendekat. Karena jaraknya sangat jauh dan ada banyak dinding kristal yang menghalangi jalan mereka, sens ilahi mereka tidak dapat melewatinya. Hati Zhao Feng bergetar saat dia berdiri di atas darah dewa. Para ahli di dekatnya semuanya adalah penguasa suci dan tidak berani mendekat karena tampilan Zhao Feng, tetapi begitu ahli yang lebih kuat tertarik, setetes darah dewa ini mungkin terungkap. Kurasa aku bisa langsung menyerap kekuatan darah dewa. Zhao Feng berkata dengan senang hati. Jika itu masalahnya, maka aku akan mulai menyerapnya segera. Zhao Feng sangat tegas. Jika bahkan kucing pencuri kecil tidak dapat menggali setetes darah dewa ini, maka teknik gerakan tata ruang Zhao Feng juga tidak akan berguna. Lebih baik langsung menyerap kekuatan darah dewa. Bahkan jika ahli lain tertarik kemudian, Zhao Feng setidaknya akan mendapatkan sesuatu darinya. Kucing pencuri kecil itu kembali ke dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng mengulurkan tangan dan memasukkannya ke dalam lubang kristal tipis. Gumpalan aura emas dan ungu diarahkan oleh Zhao Feng dan bergabung ke dalam tubuhnya. Garis darah di dalam tubuh Zhao Feng mulai bergetar saat mulai menyerap aura garis keturunan kuno ini. Hanya dalam waktu singkat, garis keturunan, tubuh, dan status keberadaan Zhao Feng ditingkatkan. Kali ini, gumpalan darah ungu dan emas disedot oleh Zhao Feng dan bergabung ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci untuk mencerna untaian darah emas dan ungu ini. Cahaya ilahi merah tua mulai bersinar di seluruh permukaan tubuh petir suci Zhao Feng, dan tekanan kuat dilepaskan dari tubuh Zhao Feng. Ini bisa lebih cepat. Zhao Feng meningkatkan tingkat penyerapannya. Semakin banyak untaian darah emas dan ungu dihisap oleh Zhao Feng. Dalam waktu singkat, tubuh petir suci Zhao Feng, kekuatan suci cahaya mistik, dan garis keturunan diperkuat. Bahkan kekuatan jiwanya naik sedikit.
Aku sebaiknya menggunakan setetes darah dewa ini untuk menerobos ke tahap akhir alam cahaya mistik. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gila. Maksud dan pemahamannya telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik sejak lama di mayat dewa. Selanjutnya, menggunakan setetes darah dewa ini untuk meningkatkan kultivasinya tidak akan berarti ada hambatan, dan itu akan memberinya dasar yang kuat. Begitu dia menggunakannya untuk menerobos, dia akan mampu menyerap sisa darah dewa lebih cepat. Setelah membuat keputusan ini, Zhao Feng mulai bersiap. Dia melepaskan semua kekuatan garis keturunan dan tubuh petir suci untuk menutupi aura setetes darah dewa ini. Energi dan fokus Zhao Feng mencapai puncaknya saat gelombang aura menakutkan menyebar ke segala arah. Tubuh petir suci Zhao Feng mulai menjadi lebih cerah saat kekuatan menakutkan menyelimuti langit dan bumi. Zhao Feng mengedarkan 5 elemen teknik petir angin untuk membantu dirinya sendiri dalam mencapai tahap akhir alam cahaya mistik, dan setetes darah dewa terus-menerus menyembuhkan tubuh Zhao Feng dan sangat bermanfaat bagi tubuh petir suci. Di ujung paling jauh dari area, apa yang sedang terjadi? Mengapa ada aura garis keturunan kuno? Petik 2. Pada saat ini, datanglah seekor jantan bukan manusia dengan sisik hijau tua dan sepasang tanduk. Kadal hijau Raja Suci, itu Zhao Feng. Sebelumnya, dia menggunakan kartu truf dan membunuh demigod Ferocity, dan dia tetap di tempat yang sama sejak itu. Seorang dewa suci non-manusia segera memberitahu Raja Suci Kadal Hijau apa yang terjadi. Apa? Ekspresi Secret King Green Lizard berubah secara dramatis. Dia tidak percaya bahwa Zhao Feng telah membunuh demigod Ferocity. Bocah itu pasti sangat lemah sekarang setelah membunuh seorang demigod dengan kartu tersembunyi, dan dia kemungkinan besar tinggal di sana karena dia menemukan semacam harta karun. Mata Raja Suci Kadal Hijau berputar saat dia melihat ke kejauhan dengan mata berapi-api. Suara mendesing. Kadal Hijau Raja Suci langsung terbang menuju Zhao Feng. Sungguh aura garis keturunan kuno yang kuat. Kadal Hijau Raja Suci merasakan garis keturunannya sendiri mulai bergetar, dan dia tiba-tiba curiga apakah Zhao Feng memiliki garis keturunan kuno berperingkat tinggi. Aura Zhao Feng tiba-tiba naik, dan kekuatan suci petir angin bumi di sekelilingnya melepaskan tekanan berat di langit dan bumi. Kadal Hijau Raja Suci mengerang saat kekuatan gravitasi yang kuat menghancurkannya dan membuatnya tidak bisa bernapas. Dia menerobos. Kadal Hijau Raja Suci tercengang. Pada saat yang sama, Zhao Feng membuka matanya dan melepaskan gelombang energi mental yang kuat. Pikiran Secret King Green Lizard mulai bergetar karena dia harus menghadapi kekuatan lain juga. Ayo pergi. Kadal Hijau Raja Suci mulai pergi dari caranya datang. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng sangat lemah sekarang, tetapi Zhao Feng baru saja menerobos. Kekuatan dan tekanan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Raja Suci Kadal Hijau, dia seorang non-manusia tidak bisa berkata-kata. Kadal Hijau Raja Suci tiba-tiba menyerbu tetapi berlari mundur bahkan sebelum dia berhasil mencapai targetnya. Zhao Feng menghela napas panjang. Menggunakan momentum untuk menerobos dan kekuatan dari darah dewa, dia berhasil menakuti Raja Suci non-manusia, tapi metode ini mungkin tidak akan berhasil lain kali. Aku telah menggunakan 20% energi dari darah dewa sekarang. Sulit membayangkan bahwa hanya 20% dari energi darah dewa yang memungkinkan Zhao Feng menerobos. Selain itu, tubuh petir suci sekarang telah mencapai tahap akhir dari level 6. Jika Zhao Feng bisa menyimpan setetes darah ini dan menggunakannya terus-menerus, dia mungkin bisa menjadi demigod. Sulit membayangkan seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam setetes darah dewa ini. Bagaimana saya harus menyerap sisa kekuatan dari darah dewa? Zhao Feng tidak bisa berkata-kata. Harta yang begitu berharga ada tepat di depan Zhao Feng, tetapi dia tidak bisa mengambilnya, dan menggunakan energi secara langsung menghabiskan banyak waktu. Oh baiklah, aku akan menyerap sebanyak yang aku bisa. Zhao Feng merencanakan dan menggunakan jarinya untuk menyedot kekuatan darah dewa lagi. Saat energi dari darah dewa disedot oleh Zhao Feng dan menjadi lebih lemah, kekuatan kristal merah darah juga memudar, jadi kucing kecil pencuri itu mungkin bisa segera menggali tetesan darah dewa ini. Sosok hitam tiba-tiba muncul dari jalur kristal beberapa puluh kilometer jauhnya. Temukan dia. Naga ular penghancuran hitam memandang Zhao Feng yang berkultivasi. Itu setetes darah dewa? Ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah menjadi shock. Sungguh sekelompok orang bodoh. Mereka ditakuti oleh Zhao Feng? Itu setetes esensi darah dari mayat dewa. Black Destruction Serpent Dragon bersumpah.
Menurut tebakan Black Destruction Serpent Dragon, mayat dewa ini pasti mengandung garis keturunan ras dewa raksasa, dan ketika masih hidup, itu pasti lebih kuat dari dewa kuno Xie Yang dan naga ular penghancur hitam. Meskipun banyak energi telah memudar dari setetes esensi darah karena berlalunya waktu dan tersedot oleh kekuatan misterius di kepala mayat dewa, setetes esensi darah itu cukup bagiku untuk pulih ke peringkat pertama dari dewa sejati. Petik 2. Naga ular penghancuran hitam memiliki mata yang berapi-api saat memandang Zhao Feng dan mengungkapkan senyuman yang mematikan. Dari sudut pandangnya, setetes darah dewa sudah menjadi miliknya, dan Zhao Feng akan mati tanpa keraguan. Naga ular penghancuran hitam mulai bersiap, tapi suara Bailin tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh naga ular penghancuran hitam. Tidak, kamu tidak bisa membunuh Zhao Feng sekarang. Lari, atau kau dan aku akan mati di sini. Bailin mulai panik seolah-olah dia sudah menyaksikan peristiwa mengerikan apa yang akan terjadi. Bab 1108 Seorang ahli turun. Tidak, kamu tidak bisa membunuh Zhao Feng sekarang. Lari, atau kau dan aku akan mati di sini. Suara panik Bailin terdengar. HMPH, kamu menyuruhku menyerah pada warisan itu sedetik yang lalu, dan sekarang kamu ingin menghentikanku dari membunuh Zhao Feng? Alis Black Destruction Serpent Dragon berkerut saat cahaya mematikan melintas di matanya. Masih banyak kekayaan di tempat warisan itu, tapi naga ular penghancur hitam harus pergi sebelum bisa mengklaim semuanya. Sekarang setelah akhirnya menemukan Zhao Feng dan setetes esensi darah dari mayat dewa, Bailin menyuruhnya pergi. Jangan khawatir, membunuhnya akan sangat mudah. Naga ular penghancuran hitam sangat bersemangat, dan hijau melintas di matanya. Esensi darah dari mayat dewa dan mata dewa ke-9. Naga ular penghancuran hitam tidak bisa menyerah pada dua harta ini tepat di depan matanya. Naga ular penghancuran hitam berubah menjadi naga menyala hitam dan terbang menuju Zhao Feng. Jari telunjuk kanan Zhao Feng tertancap di lubang kristal kecil dan menyerap kekuatan darah dewa secepat yang dia bisa. Tubuhku tidak dapat lagi menyerap kekuatan darah dewa. Zhao Feng merasa sangat gelisah. Saat ini, dia hanya menyerap sekitar 20% dari total energi dari darah dewa, tetapi tubuhnya sudah mencapai kondisi puncak. Alasan utama dia bisa menyerap begitu banyak energi dari darah dewa beberapa saat yang lalu adalah karena dia menggunakannya untuk menerobos ke tahap akhir alam cahaya mistik sambil juga meningkatkan status keberadaannya dan menyempurnakan tubuh petir suci. Kultivasinya sekarang berada pada tahap akhir dari alam cahaya mistik, sementara tubuh petir suci telah mencapai tahap akhir dari tingkat ke-6. Peluang Zhao Feng untuk menang melawan roh bulu raja suci sekarang sangat tinggi bahkan jika dia tidak menggunakan api mata petir kesengsaraan. Zhao Feng bisa menggabungkan kekuatan ini ke mata kirinya, tetapi situasinya saat ini tidak terlalu baik. Akan sangat buruk jika kekuatan darah dewa memasuki mata kirinya dan menyebabkan beberapa perubahan yang tidak diketahui padanya. Sekarang setelah panah pembunuh dewa hilang, mata spiritual dewa adalah sumber kekuatan terbesar Zhao Feng. Dia tidak berani menggunakan mata spiritual dewa untuk menyerap kekuatan darah dewa. Siapa ini? Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu. Suara mendesing. Cahaya api yang kabur telah tiba di depan Zhao Feng. Sangat cepat. Itu naga ular penghancuran hitam? Zhao Feng tercengang. Naga ular penghancuran hitam telah mengawasi Zhao Feng, dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para pemimpin suci tingkat akhir yang normal mungkin bahkan tidak akan mampu untuk memblokir satu serangan pun darinya, dan para raja suci yang normal mungkin tidak akan cocok untuk itu. Tidak cukup waktu. Zhao Feng memiliki ekspresi tidak sabar. Hanya sebagian dari simbol petir kesengsaraan dewa di tubuh jiwa petirnya yang telah pulih, tetapi itu mungkin tidak akan dapat merusak naga ular penghancuran hitam bahkan jika itu penuh. Armor suci petir bumi. Zhao Feng menggunakan teknik rahasia pertahanan dari tingkat 9 dari teknik petir angin. Kekuatan suci kuning tua muncul di sekitar tubuh Zhao Feng dan langsung berubah menjadi baju besi petir angin. Lapisan gravitasi juga mengelilingi armor. Hehe, aku akan melumpuhkanmu dalam satu gerakan. Naga ular penghancuran hitam tertawa dengan kejam saat menatap Zhao Feng dengan mata serakah. Naga ular penghancuran hitam mengulurkan tangan dengan cakar hitamnya, dan api naga penghancur terlarang melesat ke arah Zhao Feng. Sangat kuat, ekspresi Zhao Feng berubah menjadi shock. Armor suci petir buminya pasti tidak akan bisa memblokir pukulan ini dari naga ular penghancuran hitam.
Pada saat yang sama, dia tahu dari mata naga ular penghancuran hitam bahwa dia sudah memperhatikan darah dewa. Perisai petir suci, gelombang kuat Earth of Wind Lightning Secret Power berkumpul di tangan kanannya dan membentuk perisai kuning tua di depannya. Cakar api Black Destruction Serpent Dragon bentrok dengan tangan kanan Zhao Feng. Perisai petir suci yang terkondensasi di tangan kanan Zhao Feng segera hancur, dan sebuah kekuatan menyapu armor suci petir bumi di sekelilingnya. Namun, pada saat berikutnya, jari telunjuk kanan Zhao Feng melepaskan gelombang kekuatan garis keturunan yang kuat yang melesat ke depan bersama kekuatan suci Zhao Feng sendiri. Naga ular penghancuran hitam awalnya mengira bahwa serangan ini akan mampu menghancurkan pertahanan Zhao Feng, tetapi malah dikirim terbang oleh kekuatan garis keturunan yang tiba-tiba ini. Apa yang sedang terjadi? Naga ular penghancuran hitam dikirim terbang sejauh puluhan yard dan terluka. Itu memandang Zhao Feng dengan kaget. Jari saya, Zhao Feng juga melihat jari telunjuk kanannya dengan tidak percaya. Kekuatan kuning gelap dari petir angin mengelilingi tubuh Zhao Feng, tetapi cahaya emas dan ungu datang dari jari telunjuk kanannya. Untaian darah emas dan ungu mengalir melintasi jari telunjuk Zhao Feng ke seluruh tubuhnya. Jari telunjukku telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan darah dewa. Zhao Feng langsung tahu bagaimana dan mengapa ini terjadi. Sejak awal, Zhao Feng menggunakan jari telunjuknya untuk menyerap kekuatan darah dewa melalui lubang. Setelah tubuhnya tidak bisa lagi menyerap lebih banyak kekuatan dari darah dewa, energi berkumpul di jarinya, yang digunakan dalam bentrokan melawan naga ular penghancur hitam. Beraninya bocah ini begitu boros. Naga ular penghancuran hitam memandang Zhao Feng dan tidak bisa membantu tetapi mengutuk ketika mengetahui apa yang terjadi. Itu adalah darah dari mayat dewa? Itu berguna bahkan untuk dewa sejati, dan Zhao Feng menggunakan kekuatan ini hanya untuk bertarung? Beberapa tuan suci manusia dan non-manusia di kejauhan tertarik oleh kekuatan yang dilepaskan oleh Zhao Feng. Itu naga ular penghancuran hitam, seorang dewa suci non-manusia berseru saat dia mulai gemetar. Ya Tuhan, naga ular penghancur hitam ada di sini? Lihat, apakah itu harta karun di sebelah Zhao Feng? Seorang dewa suci dengan mata cerah merasakan tetesan darah dewa di sebelah Zhao Feng, dan tatapan semua orang langsung tertarik oleh sumber aura garis keturunan yang menakutkan di sebelah Zhao Feng. Namun, Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon bukanlah sasaran empuk. Meskipun mereka memperhatikan harta berharga itu, mereka tidak berani mendekatinya. Di tengah reruntuhan kristal, hehe, darah dewa sekarang terungkap. Zhao Feng, kamu harus memberikannya padaku. Naga ular penghancuran hitam mengungkapkan senyuman mematikan. Bahkan jika jari telunjuk Zhao Feng berisi bagian dari kekuatan darah dewa, Zhao Feng pada akhirnya tidak dapat mengontrol atau menggunakan kekuatan ini. Itu hanya bisa dirilis sendiri. Selama Black Destruction Serpent Dragon berhati-hati, itu masih bisa dengan mudah membunuh Zhao Feng. Namun, suara mendesak Bailin terdengar sekali lagi dari dalam tubuh Black Destruction Serpent Dragon. Lari, idiot! Apa kamu benar-benar ingin mati di sini? Bailin tidak bisa melakukan apapun di dimensi asal di dalam naga ular penghancuran hitam selain berteriak. Aura keturunan mata dewa. Zhao Feng berhenti sejenak saat dia merasakan aura yang akrab. Mengapa ada aura mata dewa yang berasal dari naga ular penghancuran hitam? Black Destruction Serpent Dragon mengerutkan alisnya. Ia tidak mengerti bahaya macam apa yang ada di sini. Namun, Bailin sangat tegang dan takut, jadi mungkin benar-benar ada sesuatu yang akan terjadi. Naga ular penghancuran hitam mulai ragu-ragu. Mata dewa ke-9 dan esensi darah dari mayat dewa terlalu menarik, tetapi sepertinya tiba-tiba merasakan sesuatu, dan seluruh tubuhnya bergetar. Bagaimana mungkin, naga ular penghancuran hitam tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ketakutan. Itu melirik Zhao Feng dan darah dewa sebelum menutup matanya dan melarikan diri. Apa yang terjadi? Zhao Feng membeku. Jika Black Destruction Serpent Dragon menggunakan kekuatan penuhnya, akan relatif mudah untuk membunuh Zhao Feng. Namun, pada saat kritis ini, naga ular penghancuran hitam telah menyerah dan memilih untuk pergi. Ini mengejutkan Zhao Feng dan membuatnya merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi juga. Pada saat ini, kucing kecil pencuri keluar dari dunia tata ruang berkabut dan mulai melambaikan cakarnya dengan segera. Anda meramalkan bahwa ada bahaya yang mendekat? Ekspresi Zhao Feng menegang. Kemampuan ramalan kucing pencuri kecil itu pasti tidak pernah salah. Selanjutnya, kucing pencuri kecil itu keluar secara pribadi hanya untuk memperingatkannya.
Ini berarti itu memang sangat berbahaya. Mungkinkah ada demigod non-manusia yang mendekat? Namun, Zhao Feng tidak mau menyerahkan darah dewa begitu saja. Kucing pencuri kecil, bantu aku. Zhao Feng meraung. Kucing pencuri kecil itu tahu apa yang dimaksud Zhao Feng, itu mengeluarkan pedang hitam dan menusuk lubang kristal kecil. Pada saat ini, kristal yang menutupi darah dewa bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Jadi Zhao Feng ingin mengambil setetes darah dewa ini. Zhao Feng juga mengawasi sekelilingnya. Setelah demigod non-manusia terlalu dekat, dia akan menyerahkan darah dewa dan menggunakan dunia tata ruang berkabut untuk melarikan diri. Naga ular penghancuran hitam telah pergi? Ada harta karun di samping Zhao Feng? Seharusnya itu setetes darah dewa? Petik 2. Para dewa suci yang ketakutan sebelumnya segera menyerbu ke depan. Bahkan dewa suci abis yang suci tidak mampu menahan godaan setetes darah dewa. Tepat pada saat ini, gangguan yang menakutkan di luar angkasa mulai terjadi di langit di atas medan perang provinsi dan memutar langit dan bumi. Ruang itu sendiri terbelah dan berubah menjadi lubang hitam tanpa dasar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Badai spasial yang mengerikan bertiup dari retakan di sebelah lubang hitam. Segala sesuatu yang tersentuh oleh aura kekuatan ilahi ini langsung hancur, dan ruang di sekitar lubang hitam mulai bergetar. Weng, gelombang-gelombang boom, ledakan, debu berhembus kemana-mana saat langit dan bumi menjadi gelap. Kekuatan ilahi terlarang tiba-tiba turun dan menatap dunia. Lubang hitam muncul di langit. Apa yang sedang terjadi? Ada ahli dari kedua dinasti Tuan di lapangan. Mereka sedang menunggu ahli alam cahaya mistik di dalam mayat dewa untuk kembali dan tidak mengharapkan perubahan tiba-tiba di langit ini. Suara mendesing. Seorang pria yang diselimuti oleh cahaya ilahi yang berkilauan keluar dari lubang hitam. Laki-laki ini memiliki ekspresi dingin dan mengenakan baju besi hitam keemasan dengan naga di atasnya. Dia mengeluarkan aura yang menakutkan dan seperti makhluk tertinggi yang tiba-tiba turun ke dunia. Lubang hitam di langit mulai berkontraksi dan menghilang. Aku perlu menekan lebih banyak kekuatan, laki-laki berlapis baja hitam keemasan bergumam, dan aura megah mulai menjadi lebih lemah saat ruang di dekatnya mulai tenang. Namun, garis keturunan, Yuan sejati, dan jiwa semua ahli dari kedua dinasti bangsawan di permukaan benar-benar ditekan. Tubuh mereka mulai bergetar, dan mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Tuan Wu Heng, kau mati di tempat yang tersesat? Pria lapis baja hitam keemasan itu tertawa. Xin Wu Heng secara naluriah bergerak sedikit di dalam istana putih keemasan di kepala mayat dewa. Apa yang datang akhirnya datang. Xin Wu Heng menghela nafas tak berdaya. Bab 1109 Dewa Sejati. Xin Wu Heng secara naluriah bergerak sedikit di dalam istana putih keemasan di kepala mayat dewa. Apa yang datang akhirnya datang. Xin Wu Heng menghela nafas tak berdaya. Suara mendesing, suara mendesing. Sinar tipis putih keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari istana putih keemasan yang megah dan berjalan ke seluruh kepala mayat dewa. Detik berikutnya, ahli yang mencari keberuntungan di dalam struktur dan ahli yang masih di jalur cahaya dikirim keluar dari kepala mayat dewa. Apa yang terjadi? Raja Suci Samsara mengungkapkan ekspresi penasaran. Dia baru saja memasuki aula putih perak dan baru saja akan mengambil harta karun ketika dia tiba-tiba diteleportasi. Ini sangat tidak adil. Aku baru saja melewati jalan cahaya, kata Dewa Suci tahap akhir manusia dengan marah. Di dalam reruntuhan kristal, Dewa Suci manusia dan non-manusia di dekatnya semua melonjak menuju Zhao Feng dan mencoba mencuri setetes darah dewa. HMPH, Zhao Feng mencibir dengan dingin. Karena orang-orang ini semua memutuskan untuk menjadi musuhnya, dia bisa menghentikan mereka hanya dengan Cloud Silkworm Saint Butterfly dan Secret Lord Myriad Forms. Zhao Feng bisa langsung mengalahkan beberapa Raja Suci tahap awal hanya dengan satu serangan jiwa jarak jauh. Sepertinya lebih banyak ahli telah muncul. Ekspresi Zhao Feng tiba-tiba berubah secara dramatis. Mata spiritual Tuhannya merasakan beberapa orang mendekat, mereka semua adalah Raja Suci, dan salah satunya adalah orang yang akrab. Ini buruk, Zhao Feng memiliki ekspresi muram. Hampir semua ahli ini muncul di sini pada saat yang sama, dan Zhao Feng akhirnya menyadari bahwa bahaya yang sangat besar akan segera turun. Kucing pencuri kecil, minggir! Zhao Feng meraung. Pada saat ini, hanya ada lapisan kristal yang sangat tipis di atas setetes darah dewa.
Zhao Feng memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam lubang kecil dan mengedarkan kekuatannya, mencoba untuk mendapatkan setetes darah dewa secara langsung. Pada saat yang sama, Zhao Feng memadatkan kekuatan garis darah es air dan tombak kekaisaran es ke tangan kanannya. Datang, Zhao Feng harus menggunakan semua kekuatannya bahkan pada jarak sedekat itu. Weng, waduh, beberapa helai darah ungu dan emas melonjak ke jari telunjuk Zhao Feng. Zhao Feng merasa jari telunjuknya akan meledak. Setelah beberapa saat, gelombang energi yang kuat ini menyebar ke seluruh telapak tangan dan lengannya. Segel tombak kekaisaran es. Zhao Feng mengaktifkan garis darah es air dan tombak kekaisaran es untuk menyegel pembuluh darah dan daging di dalam jari telunjuknya. Kekuatan garis darah yang kacau di jari telunjuknya mulai tenang, dan Zhao Feng mulai menyerap kekuatan darah dewa sekali lagi. Zhao Feng akan mengedarkan garis darah air es dan tombak kekaisaran es lagi untuk menyegelnya setiap kali dia menyedot 10% darah dewa dari kristal. Rencana Zhao Feng adalah menyedot semua kekuatan darah dewa terlebih dahulu dan kemudian menyegel jarinya di es. Zhao Feng menyedot kekuatan dari setetes darah dewa itu. Hampir 10 tuan suci tiba di depan Zhao Feng. Kucing kecil pencuri itu mencengkeram pedang hitam itu dan berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu keperakan saat menghilang ke udara. Detik berikutnya, di antara kelompok penguasa suci, garis cahaya perak gelap melintas di angkasa, dan ada kilatan gelap juga. Arg! Pusaran kekuatan suci di dalam dewa suci tahap awal langsung terpotong menjadi beberapa bagian, dan jiwanya juga tertusuk. Para dewa suci lainnya terkejut ketika mereka melihat seorang dewa suci tiba-tiba jatuh ke tanah, tapi sudah terlambat. Garis perak gelap lainnya melintas di grup, dan Secret Lord lainnya jatuh diam-diam. Kucing kecil pencuri itu kembali ke sisi Zhao Feng dan memandang para penguasa suci lainnya dengan sombong. Zhao Feng, semua orang yang ada di sini mendapat potongan. Jangan pernah berpikir untuk mengambil darah dewa itu untuk dirimu sendiri. Dua raja suci manusia di dekatnya bergegas. Salah satunya adalah Secret King Greenlight. Keduanya telah mencoba mencari keberuntungan di kepala mayat dewa, tetapi mereka diteleportasi tanpa alasan. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka. Namun, setelah sampai di sini, mereka menemukan setetes darah dewa. Mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, tetapi Zhao Feng merusak momen itu. Jari telunjuk kanannya telah berubah menjadi ungu dan emas dan mengeluarkan gelombang aura garis darah yang menakjubkan. Lapisan es tipis menutupi permukaan jarinya. Retakan muncul di atas es, tetapi segera pulih. Kucing pencuri kecil, ayo pergi. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Dengan lambaian tangan kirinya, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu menghilang bersama kilatan perak. Sialan, dia mengambil darah dewa? Raja Cahaya Hijau Suci meraung marah. Dia terlalu jauh dari Zhao Feng dan tidak dapat menghentikan Zhao Feng menggunakan dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng dan sosok kucing pencuri kecil itu perlahan mulai muncul di antara kilatan perak. Arg! Zhao Feng berteriak saat dia segera mengedarkan darah es ke jari telunjuknya untuk menyegel kekuatan garis keturunan. Aku akan membiarkannya seperti ini sekarang? Zhao Feng menghela napas saat dia mengungkapkan ekspresi gembira. Setetes darah dewa telah sepenuhnya diambil olehnya. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menyegel sisa kekuatan darah dewa dalam es, dan kemudian dia bisa menggunakannya kapanpun dia perlu. Akan lebih baik jika ada metode lain untuk mengeluarkan darah dewa, tetapi Zhao Feng tidak punya waktu untuk mempertimbangkan itu. Ayo tinggalkan mayat dewa, Zhao Feng punya rencananya sendiri. Dia sudah mendapatkan cukup harta di mayat dewa, tetapi yang lebih penting adalah dia memiliki perasaan tidak nyaman seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Kucing kecil pencuri itu juga meramalkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, situasi tak terduga terjadi di dunia tata ruang berkabut, dan Zhao Feng langsung memasukkan kesadarannya ke dalamnya. Apa? Segel Dewa Kuno? Tanda seru tanda tanya. Zhao Feng berseru. Pada saat ini, segel Dewa Kuno mengambang di udara dan bergetar. Garis hijau di sekitarnya bersinar dengan cahaya terang. Aura kekuatan ilahi yang menakutkan menyebar darinya dan menghancurkan daerah sekitarnya. Saya tidak bisa berkomunikasi dengannya. Jika ini terus berlanjut, segel Dewa Kuno mungkin akan menghancurkan dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng sangat kesal. Mengapa hal seperti ini terjadi pada senjata sucinya? Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan mengunci segel Dewa Kuno. Detik berikutnya, riak spasial muncul di sekitar segel Dewa Kuno. Suara mendesing.
segel dewa kuno tersedot ke dalam dimensi mata kirinya. Setelah memasuki dimensi mata kirinya, segel dewa kuno benar-benar ditekan, dan cahaya yang memancar darinya memudar saat berhenti bergetar. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng merasa ada yang tidak beres. Sebagai pemilik senjata ilahi ini, Zhao Feng dapat merasakan bahwa segel dewa kuno hanya melakukan apa yang dilakukannya karena sesuatu yang penting. Tepat pada saat ini, sense divine sejati yang kuat memindai dirinya. Saat True Divine Sense ini memindai seluruh tubuhnya, beberapa rahasianya langsung terungkap. Rasa ilahi sejati. Hati Zhao Feng bergetar. Dia telah berinteraksi dengan demigod sebelumnya, jadi dia agak akrab dengan perasaan itu. Tetapi perasaan yang diberikan oleh rasa ilahi sejati ini kepada Zhao Feng adalah bahwa itu bahkan lebih kuat, dan itu mengeluarkan aura yang mulia. Zhao Feng juga merasakan sense ilahi sejati ini meninggalkan bekas padanya. Hampir semua ahli dalam tubuh dewa merasakan rasa ilahi sejati yang kuat ini pada saat yang bersamaan. Beberapa raja suci dengan niat jiwa yang lebih kuat merasa rasa ilahi sejati ini juga meninggalkan bekas pada mereka. Di area tertentu dari mayat dewa, naga hitam demigod dan kaisar naga demigod berhadapan satu sama lain. Keduanya terluka ringan. Apa ini? Naga hitam demigod, sense ilahi sejati ini bahkan lebih kuat dari milikmu. Ekspresi kaisar naga demigod tiba-tiba berubah suram. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada ahli sekuat itu bersembunyi di zona benua? Ekspresi naga hitam demigod berubah secara dramatis. Naga hitam demigod berspesialisasi dalam jiwa, tetapi sense ilahi sejatinya jauh lebih lemah daripada sense ilahi sejati barusan. Ledakan, ledakan. Bumi di atas mayat dewa mulai bergetar saat kekuatan dewa tertinggi turun. Tanah yang keras secara otomatis mulai bergerak ke dua sisi dan membuat jalur. Ah iya, aku datang terlambat. Tuan Wu Heng sudah mulai menerima kekuatan. Laki-laki berlapis baja naga hitam emas itu menghela nafas. Tapi Tuan Wu Heng benar-benar memberikan barang itu kepada orang lain? Laki-laki berlapis baja naga hitam emas terkejut. Di tangannya ada sepotong logam hitam compang camping yang berisi beberapa garis hijau. Laki-laki berlapis baja naga hitam emas menyingkirkan logam hitam itu untuk saat ini. Oh baiklah, lebih baik begini. Aku akan mengambil benda itu dan menyerahkan Tuan Wu Heng kepada yang lain. Kata pria lapis baja naga hitam emas dengan senyum tipis dan tiba di udara di atas mayat dewa. Tidak ada yang diizinkan pergi, laki-laki berlapis emas naga hitam tiba-tiba meraung. Sumber energi mental yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuh dewa, dan suara yang kuat ini terdengar di benak semua ahli dari kedua bangsawan-bangsawan. Pakar mana ini? Nafas layu demigod memiliki ekspresi jelek. Ahli misterius ini begitu kuat sehingga dia mampu mengirimkan kalimat ini ke dalam jiwa setiap orang yang hadir. Tidak ada gunanya pergi juga. Dia meninggalkan bekas pada kita, kata Void Spiritual Demigod dari Sky Suspension Palace. Ahli ini pasti lebih kuat dari Kaisar Naga Demigod, dan dia tidak ingin menyinggung seseorang pada tingkat seperti itu. Saat ini, semua ahli di dalam mayat dewa berdiri diam dan menatap sosok yang berkedip di atas mereka. Apa yang terjadi? Nan Gongseng tercengang. Nan Gongseng, awas. Itu adalah dewa sejati. Suara tubuh pikiran mental dewa jahat terdengar di tubuh Nan Gongseng. Dewa sejati. Tanda seru tanda tanya petik 2. Tubuh Nan Gongseng bergetar saat dia menatap ke atas. Struktur spasial zona benua tidak cukup untuk menahan kekuatan ilahi dari dewa sejati. Jadi, setelah menjadi dewa, seseorang akan pergi. Inilah mengapa kekuatan bintang 4 di zona benua bukanlah kekuatan bintang 4 yang sebenarnya. Mereka hanya kekuatan bintang 4 semu karena kekuatan bintang 4 sejati membutuhkan dewa sejati. Namun, dewa sejati dari alam dewa kuno yang sunyi berbeda. Kekuatan sejati mereka tak terukur, dan mereka pasti memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Mereka memiliki metode unik yang memungkinkan para ahli di alam ilahi surgawi untuk menekan diri mereka sendiri sehingga mereka bisa turun ke dimensi peringkat lebih rendah. Tubuh pikiran mental dewa jahat menceritakan sebagian dari apa yang diketahuinya kepada Nan Gongseng. Jadi, jangan menyinggung dewa sejati ini. Tubuh pikiran mental dewa jahat ditekankan kepada Nan Gongseng. Aku adalah penatua agung dari Aula Kekaisaran Agung. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Kaisar Naga Demigod berkata dengan keras. Dia saat ini berada di dada mayat dewa. Orang ini sangat kuat, yang mengejutkan Kaisar Naga Demigod.
Meskipun dia adalah orang terkuat di dinasti Gan Lord Agung, dia tidak berani melebih-lebihkan dirinya sendiri. Semuanya, beri aku dimensi interspatialmu dan biarkan aku memeriksanya. Laki-laki berlapis baja naga hitam emas benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan Kaisar Naga Demigod dan berbicara seolah-olah dia adalah seorang hakim. Hati semua ahli di dalam mayat dewa bergetar. Mereka awalnya sangat menghormati ahli ini yang tiba-tiba turun, tapi ahli ini ingin memeriksa dimensi interspesial mereka. Semua orang tidak menyukainya sekarang. Suara mendesing. Laki-laki lapis baja naga hitam emas melambaikan tangannya, dan 4 bendera susunan ungu transparan segera terbang keluar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 4 bendera arai berkibar di sekitar mayat dewa dan mendarat di tanah, membentuk penghalang ungu tua yang menjebak semua orang di dalamnya. Senjata dewa di bawah standar? Mata naga hitam demigod melotot. Pihak lawan baru saja mengambil senjata dewa di bawah standar. Dari mana dia datang? Selanjutnya, tindakannya sangat kuat dan arogan. Apakah dia benar-benar berencana bertarung melawan 2 dinasti bangsawan sendirian? Bab 1110 Dewa Sejati Tianfa. Saat ini, semua ahli dari kedua bangsawan-bangsawan tidak dapat tenang. Ahli misterius telah mengambil senjata dewa di bawah standar dan mengatur susunan di sekitar mayat dewa. Mengesampingkan para Raja Suci dan Raja Suci, bahkan para dewa perlu menghabiskan waktu dan upaya untuk keluar dari penghalang yang dibentuk oleh senjata dewa di bawah standar. Siapa orang ini, dan mengapa dia ingin memeriksa dimensi interspesial kita? Para Raja Suci dan Raja Suci di dalam mayat dewa meraung dalam kemarahan. Di bagian tertentu dari mayat dewa, naga ular penghancuran hitam juga memiliki ekspresi yang jelek. Sekarang kita tidak bisa pergi bahkan jika kita mau. Suara gerutuan Bailin terdengar dari dalam tubuh Black Destruction Serpent Dragon. Naga ular penghancuran hitam memang sangat kuat, tapi terlalu sombong dan terkadang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Bailin. Saya tidak berpikir bahwa dewa sejati dari alam dewa kuno yang sunyi akan datang ke sini. Dari kelihatannya, kehidupan masa lalu dari mayat dewa ini pasti tidak normal. Itu pasti berisi rahasia besar, kata Black Destruction Serpent Dragon dengan terkejut. Bailin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya naga ular penghancuran hitam. Itu juga terjebak dalam penghalang yang didirikan dewa sejati ini. Mungkin karena ada terlalu banyak orang yang hadir, indra dewa sejati beberapa saat yang lalu tidak memperhatikan identitas naga ular penghancuran hitam. Jika naga ular penghancuran hitam dengan gegabah menyerang penghalang, itu hanya akan menampakkan dirinya di depan semua orang, dan dewa sejati ini mungkin secara pribadi membunuhnya. Dengan demikian, naga ular penghancuran hitam hanya bisa menaruh harapan pada Bailin dan berharap bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Tunggu, Bailin menjawab dengan sederhana. Di tempat lain, Zhao Feng berdiri tak bergerak dan memandang pria berlapis baja naga hitam emas itu. Dia merasakan tekanan yang luar biasa. Jika orang ini ingin membunuhku, itu hanya membutuhkan satu pikiran dan menjentikkan jarinya. Zhao Feng tercengang. Dia tidak bisa membiarkan dimensi interspatialnya diperiksa atau itu berarti kematiannya. Mengapa ahli menakutkan seperti itu tiba-tiba muncul di zona benua? Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak takut pada 2 dinasti bangsawan sama sekali. Zhao Feng tidak berpikir bahwa perubahan seperti itu akan terjadi pada saat-saat terakhir sebelum dia meninggalkan mayat dewa. Kucing pencuri kecil itu mengatakan sesuatu di sebelah Zhao Feng. Maksudmu lebih aman tinggal bersama para demigod? Zhao Feng berhenti sejenak. Dia tahu apa arti kucing kecil pencuri itu. Ahli ini sangat arogan dan ingin memeriksa dimensi interspesial dari semua ahli yang hadir, termasuk para demigod. Semua demigod sama dengan Zhao Feng, mereka pasti memiliki rahasia yang tidak bisa mereka ungkapkan, jadi para demigod di kedua sisi pasti akan melawan ahli misterius ini. Zhao Feng sangat kecil jika dibandingkan. Yang perlu dia lakukan hanyalah bersembunyi di balik demigod dari dinasti Gan Lord Agung dan mencari perlindungan mereka. Suara mendesing. Zhao Feng menggunakan teknik terbang sayap petir dan menuju ke Kaisar Naga Demigod. Sejak Kaisar Naga Demigod berbicara beberapa saat yang lalu, posisinya terungkap. Saat terbang, Zhao Feng menyadari bahwa beberapa ahli di dekatnya juga sedang menuju kekuatan Aula Kekaisaran Agung. Pada saat ini, kekuatan di mayat dewa hampir mengalir seluruhnya. Ada banyak lubang di permukaan mayat dewa, dan kekuatan mereka tidak ditekan lagi, sehingga indera semua orang dapat dengan mudah melewati dinding kristal.
Nan Gongseng, Zhao Feng melihat sosok yang dikenalnya. Zhao Feng, cepat pergi ke sisi aula Kekaisaran Agung. Nan Gongseng berkata langsung. Apa sejarah ahli ini? Zhao Feng merasa bahwa Nan Gongseng entah bagaimana mengetahui sesuatu. Kekuatan super dari alam dewa desolet kuno menerobos penghalang spasial dan membuka jalur spasial sehingga dewa sejati ini bisa turun ke sini. Nan Gongseng menceritakan berita ini kepada Zhao Feng. Alam dewa kuno yang sunyi. Dewa sejati. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis ketika dia mendengar ini, dan dia berhenti sejenak di langit. Itu adalah dewa sejati dari alam dewa kuno yang sunyi? Tidak heran dia begitu sombong dan bahkan tidak menempatkan Kaisar Naga Demigod dari dinasti Agung Gun Lord di matanya. Namun, setelah mengetahui semua ini, Zhao Feng menjadi lebih khawatir. Pria lapis baja naga hitam emas memasuki penghalang dan tiba di kaki mayat dewa. Serahkan semua dimensi interspesial Anda. Lapis baja naga hitam emas memiliki ekspresi tanpa emosi. Ahli di dekatnya benar-benar ditekan olehnya, bahkan tidak bisa bergerak. Melihat orang-orang ini tidak bereaksi, laki-laki berlapis baja naga hitam emas melambaikan tangannya, dan gelombang hukum yang kuat terwujud menjadi tangan hitam raksasa yang meraih dua raja suci. Lepaskan saya! Apa yang sedang kamu lakukan? Kedua dewa suci berjuang, tetapi mereka bahkan tidak dapat mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik mereka. Sens ilahi sejati dari pria berlapis baja naga hitam emas langsung memasuki dimensi interspesial dan dunia kecil mereka. Setelah mencari dengan teliti, laki-laki berlapis baja naga hitam keemasan melempar kedua Secret Lord tahap awal. Bodoh, Anda khawatir saya ingin sampah di dalam dimensi interspesial Anda? Lapis baja naga hitam emas itu tertawa jijik. Tuanku, ini adalah dimensi interspesial saya. Beberapa ahli terdekat segera menyerahkan dimensi interspesial mereka ketika mereka melihat pria berlapis baja naga hitam emas itu begitu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari kesan mereka tentang betapa kuatnya para demigod. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Kami dari Istana Langit Iblis dari dinasti penguasa bulan kegelapan. Melakukan ini sangat tidak terhormat? Seorang Raja Suci non-manusia di kejauhan bertanya secara langsung. Di sampingnya adalah Raja Suci lainnya dan 3 Raja Suci, hanya karena inilah Raja Suci non-manusia dari Istana Langit Iblis memiliki keberanian untuk bertanya. Laki-laki berlapis baja naga hitam emas sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Raja Suci ini. Kamu pikir kamu layak berbicara denganku? Alis laki-laki berlapis baja naga hitam emas itu berkerut. Gelombang energi mental yang tak terlihat menyapu tubuh Raja Suci ini. Sebelum Raja Suci non-manusia bisa bereaksi, jiwanya hancur total, dan dia jatuh ke tanah, mati. Raja Suci 9 Iblis, kata Raja Suci non-manusia di sebelahnya dengan nada gemetar. Dia bisa membunuh Raja Suci hanya dengan pikiran? Siapa orang ini? Para penguasa suci lainnya sangat ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Seolah-olah jiwa dan tubuh mereka telah dibekukan, dan mereka tidak dapat bergerak. Suara mendesing. Raja Suci non-manusia lainnya segera mulai mundur. Bertemu dengan Grand Elder Demigod Destruction. Raja Suci ini hanya bisa menaruh harapannya pada Grand Elder dan Demigod lainnya dari dinasti penguasa bulan kegelapan. Lari. Para dewa suci yang relatif lebih jauh dari laki-laki berlapis baja naga hitam emas juga mulai berlari. Hehehe, idiot. Tidak ada dari kalian yang bisa kabur. Laki-laki berlapis baja naga hitam emas itu tertawa dingin. Dia mengabaikan para dewa suci dan raja suci yang melarikan diri saat dia dengan acuh tak acuh memeriksa dimensi interspesial orang lain di dekatnya. Di dalam peti mayat dewa, penghancuran demigod memiliki ekspresi yang sangat jelek. Bukan hal yang baik hanya membunuh Raja Suci dari Istana Langit Iblis seperti itu kan? Penghancuran demigod menekan amarah di dalam hatinya dan bertanya dengan nada dingin. Oh, the Eye of Destruction? Laki-laki berlapis baja naga hitam emas memandang ke penghancuran demigod. Mereka yang melawanku akan mati? Ekspresi pria berlapis baja naga hitam keemasan menjadi dingin saat dia melepaskan kekuatan tak terbatas yang mengguncang langit dan bumi. Tuanku, ampuni aku. Jiwa para penguasa suci yang dekat dengan pria berlapis baja naga hitam emas benar-benar tertekan dan akan meledak. Mereka semua berlutut di tanah dan memohon pengampunan. Kata-kata pria lapis baja naga hitam emas memasuki jiwa semua orang di dalam mayat dewa. Hati semua ahli dari kedua bangsawan-bangsawan bergetar. Bahkan Kaisar Naga Demigod dan Naga Hitam Demigod memiliki ekspresi yang sangat jelek. Apakah Anda menantang dinasti penguasa bulan kegelapan?
Demigod Dark Dragon bertanya dengan ekspresi sedingin es. Naga hitam Demigod tahu bahwa dia bukanlah pasangan pria ini secara satu lawan satu. Tetapi bisakah pria misterius itu benar-benar bertarung melawan semua demigod dari seluruh dinasti penguasa? Kaisar Naga Demigod dan Naga Hitam Demigod sama-sama mengunci mata mereka pada pria berlapis baja naga hitam emas. Tetapi yang terakhir tidak bereaksi, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Kumpulkan semua ahli dari dinasti Agung Gunlord. Mengumpulkan semua Raja Suci dan Dewa dari dinasti penguasa bulan kegelapan. Ahli terkuat dari setiap dinasti penguasa memberi perintah, dan semua ahli yang tersebar di seluruh mayat dewa mulai berkumpul di dada mayat dewa. Nan Gongseng, bisakah orang itu benar-benar bertarung melawan begitu banyak demigod? Zhao Feng tercengang. Bagaimana aku bisa tahu? Nan Gongseng berkata dengan marah. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat dewa sejati sebelumnya. Tetapi secara logis, bahkan jika orang ini adalah dewa sejati dari alam dewa kuno yang sunyi, dia seharusnya tidak cocok dengan begitu banyak dewa. Kakak Feng, Zhao Yufei mulai menyingkir juga. Yufei, ekspresi Zhao Feng berhenti sejenak setelah memeriksa Zhao Yufei. Zhao Yufei telah berubah secara dramatis, seluruh tubuhnya berwarna ungu kristal seolah-olah dia adalah Dewi Es dan Giok. Dia memancarkan aura garis keturunan kuno yang mulia, dan setiap tindakan dan gerakannya mengarahkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Dari kelihatannya, peruntungannya di kepala mayat dewa tidak buruk. Kedatangan Zhao Yufei meningkatkan perhatian para ahli di sekitarnya dari dinasti Agung Gunlord, tetapi mereka jelas lebih peduli tentang pria lapis baja naga hitam emas sekarang. Saya akan mengkonsolidasikan kultivasi saya dulu. Zhao Feng baru saja menerobos ke tahap akhir alam cahaya mistik, jadi yayasannya tidak sekabil yang seharusnya, dan dia tidak terlalu akrab dengan kekuatannya. Zhao Feng menemukan sudut dan memasuki pengasingan. Meskipun bahaya yang dia hadapi saat ini sangat besar, dia terlalu lemah untuk benar-benar melakukan apapun. Lebih baik menggunakan kesempatan ini untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa bertahan melalui bahaya yang akan datang. Kesadaran Zhao Feng tiba di dunia tata ruang berkabut. Seorang demigod cukup kaya. Zhao Feng mulai mengatur sumber daya yang dia peroleh dari demigod Ferocity. Meskipun demigod Ferocity telah menghabiskan banyak waktu mengejar Zhao Feng dan teman-temannya, dia pasti menemukan kekayaan besar ketika dia pertama kali tiba di mayat dewa sebelum bertengkar dengan Kun Yun. Selanjutnya, demigod Ferocity jelas cukup kaya bahkan sebelum memasuki mayat dewa. Dia memiliki lebih dari 100 kristal dewa di bawah standar, dan Zhao Feng sangat senang karena dia juga menemukan 2 kristal dewa. Meskipun sebagian dari kekuatan ilahi di dalamnya telah habis, mereka masih kristal dewa yang asli. Teknik pembentukan ilahi. Zhao Feng menemukan teknik rahasia di dalam kotak kayu, dan dia mulai membaca isinya. Itu adalah teknik rahasia yang dapat memurnikan kekuatan ilahi dari dunia luar menjadi diri sendiri. Zhao Feng sangat gembira. Dia memiliki senjata ilahi, tetapi tidak ada kekuatan ilahi untuk mengaktifkan senjata ilahi. Teknik pembentukan ilahi dengan sempurna menyelesaikan masalah Zhao Feng, tetapi juga memiliki kerugian besar. Meskipun teknik pembentukan ilahi memungkinkan Zhao Feng memiliki kekuatan ilahi sebelum menjadi dewa sejati, setelah Zhao Feng menerobos ke alam ilahi surgawi, akan menghabiskan banyak waktu untuk menyingkirkan kekuatan ilahi yang tidak murni ini atau menggabungkannya menjadi kekuatan ilahi miliknya sendiri. Pada saat ini, laki-laki berlapis baja naga hitam emas merasakan bahwa semua ahli dari kedua bangsawan-bangsawan telah berkumpul dan akan melawannya. Tindakan bodoh apa? Beraninya kau melawan keinginan istana jiwa kuno? Laki-laki berlapis baja naga hitam emas tertawa dingin ketika dia merasakan situasi ini. Kalau begitu jangan salahkan aku, Dewa Sejati Tianfa, karena tidak sopan. Dewa Sejati Tianfa tersenyum jijik saat dia melihat tindakan bodoh dari dua bangsawan-bangsawan.